Sudah mateng. Terima kasih. Silakan dicoba, Bu. Gimana, Bu? Rasanya kriuknya kayak luarnya kriuknya tuh kayak tempe tepung, tapi dalamnya tuh empuk. Rasanya rada-rada kayak ayam tapi kayak ayam goreng. Sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau masak di rumah subscriber. Tapi by the way, aku masih bingung antara yang mana ini rumahnya. Apakah ini rumahmu, sahabatku? Ayo kita coba cari-cari. Yang mana rumahnya ya? Beneran nih, aku bingung. Ayo, pastikan sahabatku menyaksikan acara masak-masak di rumah subscriber dari awal sampai selesai. Bersama sahabatku, kita masak sama-sama. Yang mana ya rumahnya ya? Apakah yang ini? Halo, kula nuwun. Kita coba masuk dulu dah. Assalamualaikum. Wow, menggigit nggak ini? Wey, apa Anda mau aku masak? Dia sudah. Enggak aku masak, kamu enggak, aku nggak masak gugung, enggak. Halo. Wah, tadi saya sudah disambut, saya takut banget. Apa kabar? Sahabatku, saya sudah bertemu dengan subscriber aku. Namanya Sesa. Ini namanya siapa? Hah? Asa. Oke. Dan inilah kita berada di rumah Wowi. Ini gede banget sih. Ada berapa rumah sih sebenarnya? Ini satu rumah. Ini Satu malah rumah. setengahnya aku beli dari rumah sebelah. Oh, ini kayak langsung masuk punya private apa gitu ya, area gitu ya? Iya. Oh. Mau masuk ya? Oh, mau lah, masa sampai ke garing aku di Ini sini. mau dibawain yang mana nih? Hah? Nih yang gini. Masak, bawain masih banyak di mobil. Kanan. Terus. Aduh, saya senang sekali. Ini namanya siapa? Ini namanya Wowi. Oh, ini halo Wowi. Oh, rumah Wowi itu ini. Wowi. Saya orang baik loh, Wowi. Kenalan ya. Cium-ciuman. Oke. Ini adalah yang punya rumah. Namanya Mas Abud. Jadi saya kemarin nonton di satu vlog review rumah, dan ini rumahnya unik banget, keren banget, cozy banget. Nanti kita boleh dong ya lihat-lihat rumahnya ya. Boleh dong. Aku pakai kacamata hitam. Aduh, sombong sekali ya. Copot dulu deh. Wow, ini tembok-temboknya nih loh yang bikin saya tertarik. Yang pengen saya dateng. Keren banget sih asli ya. Ini nih tuh, lihat. Sengaja ya dipeper-peperin gini, kayak unfinished gitu ya. Ini konsepnya apa sih? Biar kayak tanah liat di rumah gitu. Kayak rumah-rumah orang kulit hitam dulu kan juga ada ya, yang pakai ditempok-templokin gitu. Oh iya, biasanya itu pakai apa, Bu? Mereka tuh tanah clay kan ya? Iya. Biar kayak clay gitu, kayak di Timur Tengah lah ya. Iya, bener. Gitu.
Ya, ini namanya siapa nih? Keset. Keset. Ih, namanya kok Keset sih? Namanya Keset welcome karena dia selalu mau welcome selalu tamu. welcome. Oh my Si namanya god. berdasarkan di mana dia lahir. Oh. Anaknya 4, itu lahirnya 1 di Keset, 1 di Upin, 1 di Kabel, Oh my. cuma lagi Kasur. di kasur. Oh. Anaknya 4, cuma yang masih hidup yang ini. Jadi sahabatku, awas ya kalau kamu lahirnya di pispot, namamu jadi pis. Sahabatku, lihat, ini rumahnya keren banget. Jadi ada open areanya, masih ada open space. Oke, daripada kita kelamaan laye-laye, ini ruang apa nih sebenarnya nih? Ini ruang apa aja, ruang makan. Karena sebelah itu kan dapur. Oh, ini dapur di sini. Di situ jendelanya, jadi bisa naruh-naruh nanti kita makan. masak-masaknya di sini. Situ. Oh my god. Mau masuk? Sugeng Rawu. Wow. Ini adalah dapur. Keras ya? Iya. Wow, ayo masuk-masuk, lihat. Permisi. Silakan. Wow. Ini adalah kitchennya. Ini kok sejuk banget sih di dalam? Oh, ada AC-nya. Ternyata saya pikir saya berada di dimensi yang beda ya. Ini cakep banget. Ada lampu-lampunya. Dan ini ada table dari Terrazzo ya ini ya? Iya, terrazzo. Terrazzo. Top table-nya juga dari Terrazzo. Kita mau lihat-lihat kitchennya dulu ya sebelum masak-masak ya. Ini kitchen sink-nya. Wow, ini kitchen sink-nya menyatu di atas top table. Nih, jadi kalau masak biasanya dibuka. Jadi masakannya bisa langsung dikasih. Oh, jadi masak sini, makan di sini. Ini konsepnya keren banget sih ya. Keren banget. Makasih. Iya. Dan ini karena jendelanya gede, jadi kalau masak juga hawanya nggak nampung di dalam ya. Ada cooker hood-nya juga loh. Jadi nggak ini. Ini keramik jadul banget ini. Oh, keramiknya udah keramik kolonial. By the way, aku senang banget nih. Lama-lama aku jadi review rumah nih ya. Nggak jadi tukang masak lagi. Tapi karena aku seneng sih. Senang aja lihat ini rumah yang sengaja dindingnya nih kayak dibikin enggak yang umum. Tapi ternyata setelah aku datang tuh rapi sebenarnya. Jadi pada waktu aku nonton di sebuah di sebuah vlog review rumah, aku lihat ini kok kasar banget. Tapi ternyata setelah datang dan merasakan, cakep, cakep banget. Masih nyaman lah ya. Nyaman. Nah, karena sempit, jadi aku tinggiin supaya kesannya nggak sempit. Jadi ini rumah ceritanya tuh rumah nyambung ya, bagian depan dan bagian belakang. Jadi aku penasaran dari kemarin rumah Wowi itu aku diambil dari kata apa? Ternyata Iya, ini dia yang punya. Sebelum punya anak, udah punya dia. Oh, udah berapa tahun nih Wowi? Oh, baru 4 tahun umurnya. Oh, dan memang dia nggak ada ekor ya? Jadi dia di rescue karena sebelumnya dia di Cipanas tuh kayak orangnya tuh diikat gitu pakai karet biar putus ekornya. Dia tadinya berdua ya. Mereka tuh kayak kasih makanan busuk kayaknya. Oh tuh. Tapi 3 hari aku bolak-balik tuh nggak di refill, makanannya tuh kayak bekas embit gitu. Jadi udah kering-kering gitu. Kasian ya. Akhirnya aku ambil aja. Iya. Dan akhirnya Wowi pun punya rumah dan punya owner yang super baik. Namanya jadilah rumah Wowi. Iya. Keren banget. Oke, Sesa. Sekarang aku mau masakin Sesa dulu. Sesuai dengan requestnya Sesa. Hari ini kita mau masak bunga pepaya. Jadi sebenarnya sih aku bawa beberapa bahan masakan ada di mobil. Aku ada bawa ikan cakalang fufu. Ada
Ada tahu tempe. Nah. Oke, Sesa, sebelum aku masak tumis bunga pepaya ikan cakalangnya, aku juga mau bikinin Sesa tahu tempe goreng. Ini standar banget lah ya, Sesa. Udah biasa banget lah bikin kayak gini-gini. Ini ya ada kunyit. Nah, kunyitnya ini akan aku tumbuk pakein 2 butir kemiri. Ini fungsinya sebenarnya sih simpel. Supaya kunyitnya tuh dia lengket jadinya. Jadi kunyitnya lengket, nggak mental ke sana-sana yang bikin meja kita jadi kotor. Oke. Oh iya, ini ada namanya loh. Apa tuh? Ini namanya Vanessa. Oh, Vanessa sahabat aku. Ini namanya Jojo. Oh gitu. Iya. Ya ampun, kok pikiranmu jadi. Iya, jadi semua alat pikirnya apa? Jadi semua alat masak aku punya nama gitu. Kita tumbuk. Jadi semua alat dapur aku tuh di rumah. Jojo. Iya. Jojo Vanessa. Jadi hari ini aku masak bepergian sama Vanessa. Nih kemana-mana ngikut. Jadi kalau aku tumbuk kunyit, sukanya dikasih kemiri. Jadi numbuk kunyit ini yang paling sering kan mental-mental ya. Mental sampai iya. Kalau numbuk ini dia lengket. Nah, terus kalau numbuk tuh jangan dituk-tuk ke tengah. Agak tuh. Jadi kayak digilas gitu ya. Sudah sangat halus, kita masukkan bawang putih. Iya. Ayo, Sesa mikirin apa sih tentang Jojo? Enggak ya, jadi dia nggak pernah ditumbuk selain sama Jojo. Nah, Vanessa ini pertanyaan yang bagus. Jadi aku ada lagi namanya marpuah. Nah, marpuah itu tumbukannya hotman. Nah, dan aku punya pisau. Namanya siapa? Ini namanya Fanny Rose. Tajam silet. Iya, Anda nyambung ya. Nah, makanya si Fanny. Iya, ini namanya Fanny Rose karena dia setajam silet. Tuh, bagi sahabatku yang udah follow aku bertahun-tahun, itu mereka tuh udah hafal. Udah ketemu Fanny Rose-nya belum? Belum ketemu sama Mbak Fanny. Jadi makanya aku bilang kalau aku sebenarnya ngasih nama bukan untuk pelecehan. Terus ini lucu soalnya anaknya Fanny Rose teman aku. Oh gitu? Oh iya, nanti kasih tahu dong ke Fanny Rose-nya. Deket sini. Oh iya, salam dong ya. Bilangin Chef Abal-Abal ke rumah aku loh. Ini pisaunya nanti. Dan ada pisau namanya Fanny Rose gitu. Pengen deh satu waktu masak bareng Fanny Rose. Nah, ini sudah halus. Kemudian kita mau kasih ini. Oh beda? Hah? Nggak kayak. Coba dong. Mau ngulek? Oke. Nah, ini kan? kita pakein ketumbar. Oke. Sedikit lada. Kasih chicken powder. Kaldu rasa ayam. Kita masukin air. Jadi ini sebenarnya sih supaya dia agak encer aja. Dan aku kasih tepung beras. Tujuannya supaya dia nempel. Nanti di tempenya tuh bumbunya tuh nggak lepas pada waktu digoreng. Tempe. Suka tempe kan ya? Oke. Suamiku tuh orang turunan Wonogiri katanya. Doyan makanan tuh kayak hampir gosong. Emang iya ya? Oh, suka kalau menggoreng itu gosok apa namanya? Digongso. Apa sih? Apa tuh namanya? Tempenya mau yang kriuk atau yang, kalau aku sih senengnya tempe itu enggak yang terlalu mendoan gitu. Iya, enggak terlalu
garing banget. Jadi masih agak kulitnya terasa ada tekstur, tapi dalamnya tuh masih lembut lah gitu ya. Tempenya ini kita celupin ke sini. Ini jadi pembersih Jojo. Aku masih belum mengerti kenapa Sesa memikirkan nama Jojo. Nah, kita marinasi, celupin. Sahabatku, kita nggak pakai sarung tangan, tapi kita udah bersih ya. Tangannya udah dicuci, udah bersih. Kenapa dimarinasi dulu? Supaya dia sempet nyeret, supaya sempet nempel dulu. Jadi pas nanti digoreng dia nempel di tempenya. Sesa, apa yang Sesa pikirkan ketika aku ajak syuting, ajak masak bareng? Sebenarnya agak magis ya, soalnya tepat seminggu sebelumnya itu aku suami aku lagi nonton kan. Lagi nonton kan di situ, karena kan anaknya tuh selalu nonton YouTube, ketiduran, terus kita nonton apa ya? Dia ketiduran, nyari deh tuh di YouTube, terus nemu si Chef Abal-Abal. Terus kita lagi nonton aja malam-malam. Tiba-tiba minggu depannya DM kan. DM. Langsung deh kita, wih, kok bisa kayak gitu ya? Itulah kekuatan law attraction. Tahunya kita potong-potong saja. Aku potong gini aja lah. Tuh. Jadi tahu nih nggak aku marinasi. Karena tahunya enak, dimakan gini aja enak. Aku jujur tidak suka tahu. Tidak suka tahu? Oh. Jadi aku nggak suka yang satu rasa gitu. Satu rasa? Tahu, kentang. Oh, unik ya? Nggak tahu kenapa. Nggak apa-apa. Iya. Harus berasa-rasa. Iya. Kita sisihkan dulu, nanti akan kita goreng. Jadi nanti kita masak tuh tinggal plung gitu. Nah, ini supaya nggak dilalerin si cakalang fufunya. Kita buka dulu. Iya, dua-duanya. Mau aku potong-potong dulu. Ini sebagian akan aku potong-potong, ambil dagingnya. Nanti akan aku masak cabe. Lebih apa aku sebenarnya? Nah, ini akan kita potong-potong dulu. Nanti kita goreng lagi. Nah, nanti yang ininya yang akan kita masak ke bunga pepaya yang suwir-suwirnya ini, yang memang hancur kan. Tapi kalau kayak gini-gini kita gorengnya kudu hati-hati ya. Suka meleduk, suka nembak-nembak. Nah, makanya kalau Anda takut kena kecipratan minyak, panggil Chef Abal-Abal. Ya itu, that's why. Ini udah kuat tangannya. Sudah punya teknik untuk menghindar. Kapan dia bakal meledak kan udah tahu ya. Nah, orang kan kadang-kadang udah meledak masih manteng di situ. Jadi ikannya kita potong-potong. Ini. Nanti ini akan aku masak cabai hijau. Jadi hari ini menunya nggak dua ya, nggak hanya tahu tempe dan tumis bunga pepaya, tapi kita juga ada ikan pampis masak cabai hijau. Kita cuci-cuci dulu bunga pepayanya. Ini buah pepayanya cakep banget ya. Oh ya? Masih fresh banget nih. Dari pohon. Iya. Dan ini sudah dipetik dengan sangat bersih banget. Ini nggak boleh ada yang jatuh satu helai pun nih. Oke, kita tunggu airnya mendidih. Nah, aku punya tips nih, Sesa. Betul. Kalau ngerebus daun pepaya, daun singkong, itu suka aku kasih sedikit baking powder supaya hasilnya lebih lembut dan warnanya hijaunya cakep. Gitu. Iya, kasih minyak dan kasih garam di air. Selanjutnya kita mau tumbuk kemiri.
bawang putih. Nah, dia harus pecah dulu supaya nggak lompat tung ke sana hilang. Aku tumbukin. Oke, thank you. Aku potong-potong ini ya. Ya. Nah, untuk bawang-bawangan, cabai kita iris-iris aja. Tuh, sahabatku, seru kan? Masak bareng aku. Gimana, Sesa? Masak bareng aku? Wangi. Kok wangi sih? Maksudnya perasaannya gimana tuh? Happy atau gimana? Happy banget. Oh Akhirnya iya. di dapur ini dijamah. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Kita pindahin dulu si bawang ini ke sini. Ya, nanti ini kita pakein terasi sedikit. Terasi bawang. Jadi walaupun ada ikan cakalang fufu, aku pakein sedikit terasi. Jadi dia nanti akan ngeblend antara aroma ikan dan si terasi. Pokoknya nanti Sesa yang kasih penilaian. Airnya sudah mendidih, kita pakein sedikit minyak supaya dia lembut. Kasih garam. Dan sedikit baking powder. Baking soda itu kan. Baking soda boleh, baking powder boleh. Nah, kali ini kita masak bunga pepayanya tuh nggak bunga aja. Kita juga masak dengan pucuknya, daun pepaya. Kita rebus dulu ini sekitar 3 menit, baru nanti itu masuk. Oke. Karena ini kan aku masak dengan batang mudanya. Jadi batang pepaya ini enak loh. Oh gitu. Iya, jangan dibuang. Aku suka batang saya mah. Gitu ya. Nah. Literally. Iya, jadi kita rebus dulu sampai dia sedikit empuk, baru nanti, karena itu nggak butuh waktu terlalu lama. Nah, ini sudah layu. Kita masukkan bunganya. Ini dia artisnya. Iya. Sudah dicuci ya bunganya ini, sahabatku. Dan sahabatku, ada tips lagi untuk kamu yang suka komen, aku nggak suka terlalu pahit. Nah, tipsnya kalau nggak mau terlalu pahit, nggak ada ajimat apapun, rebusnya agak lamaan dikit. Nah, itu ya, lamaan dikit, dia bener-bener mateng, udah rada empuk, itu pahitnya lebih berkurang ketimbang yang ngerebusnya masih keras, masih mentah. Gitu. Tapi yang namanya orang doyan daun pepaya biasanya tuh pasti doyan dengan rasanya ya kan. Mana ada sih mau makan pepaya nggak mau yang pahit gitu ya. Tapi pahit daun pepaya tuh nikmat. Ya, seperti menikmatin hidup ini, ada pahitnya tapi enjoy ya kan. Dan menyehatkan. Ada yang bilang ditambahin daun singkong, itu benar ya? Biar nggak begitu pahit. Sebetulnya bukan daun singkongnya menjadi penawar, karena jumlahnya sudah 50-50, ya otomatis jadi berkurang lah pahitnya, bener nggak? Iya kan, makanya ada yang suka campur dengan kangkung, gitu. Jadi bukan daun singkongnya yang menjadi penawar pahit, jadi jumlahnya ini jadi sudah separoh, gitu. Iya, ini kita rebus agak empuk biar batangnya kecelup, si batang pepayanya biar matang. Sudah empuk daun dan bunga pepayanya, kita angkat, kita ceburkan ke air dingin. Gitu. Iya, supaya warnanya tetap cakep, nggak hitam. Tuh kan masih hijau bagus ya. Baking powder tuh. Iya, bikin dia warnanya tetap hijau. Dan yang terpenting sih sebenarnya bilas di air dingin sih ya. Supaya berhenti sementara proses masaknya. Oke, selanjutnya daun pepayanya mau kita potong-potong.
Nah, ininya nih nggak aku buang nih. Biar masih ada krenyes-krenyesnya. Nah, ini dikupas dulu. Oke. Nah, sudah selesai kita potong-potong dan bunga pepayanya pun sudah selesai kita merebus. Sekarang kita mau menumisnya. Selanjutnya kita mau tumis bawang merah, bawang putih, daun salam, semuanya barengin aja. Bawang merah, cabai, daun salam, daun jeruk. Bawang putih kita masukin. Terasi kita masukin. Nah, ini kita numis bumbunya sampai wangi, sampai mateng banget. Nanti aroma bumbunya tuh keluar. Gimana? Suka nggak? Suka. Itu yang kita maukan ya. Kita capek masak, yang punya rumah tidak suka. Oh lala. Hanya. Nah, walaupun sudah ada terasi, kita pakaikan ikan suwir, ikan cakalang. Jadi enaknya 2 kali lipat. Kita tumis lagi sampai ikannya harum. Nah, kita masukkan daun pepaya. Ya, dan batangnya. Juga bunga pepayanya. Masaknya banyak sekali. Kita kasih garam. Kasih kaldu rasa ayam. Dan sedikit penawar pahit. Apakah itu? Gula? Gula pasir. Jadi untuk takaran garam dan gula pasir sesuai selera masing-masing ya sahabatku. Karena aku ada tamu. Hah? Ada yang ketok-ketok. Oh, ada tamu kah? Iya. Kita mau icip-icip dulu. Oke, sudah matang. Tuh sahabatku, lihat. Tumis bunga pepaya, ikan cakalang fufu. Rasanya nyos markonyos. Nih, Sesa sini dong. Yes. Aku suruh icip-icip dulu gimana rasanya. Masa udah mateng baru suruh icip-icip. Tuh. Banyak juga. Oke. Kayak lama nih. Enak banget. Enak. Gimana? Asin gurih semuanya udah pas? Lagi mikir. Ayo. Enak. Oke, aman. Bungkus. Apa? Aku takut kecipratan. Oh. Nah, daripada Anda takut kecipratan, mendingan duduk manis, tunggu mateng. Nah, inilah enaknya sama chef abal-abal, ya kan? Nggak usah takut kecipratan, karena kita yang masakin.
Sudah mateng tahunya, kita angkat. Jadi goreng tahunya ini jangan kelamaan, karena nanti bakal terlalu berkulit dan dalamnya malah habis. Asal mulai gold brown begini udah tuh, masih gendut-gendut tahunya. Ini yang saya takutkan. Sekarang kita mau goreng tempe. Tuh, jadi kalau dikasih tepung beras, bumbunya tuh nempel. Hah? Enggak. Nanti kita makan tempenya tuh ikut makan bumbunya. Tempenya mateng lagi. Lihat, tempenya cakep ya. Jadi tempenya ini dia nggak copot-copot bumbunya, karena aku pakein tepung beras. Mau cobain nggak? Cobain tempenya dong. Enak bumbunya. Enak. Kriuk tapi dalamnya nggak kriuk. Yes. Jadi itu yang kita maukan. Tempenya nggak yang kering kerontang gitu ya. Sudah mateng. Terima kasih. Silakan dicoba, Bu. Gimana, Bu? Rasanya kriuknya kayak luarnya kriuknya tuh kayak tempe tepung, tapi dalamnya tuh empuk. Rasanya rada-rada kayak ayam tapi kayak ayam goreng beneran. Masa sih? Nah, ini ya kaldunya ya. Oh iya. Serius, ini enak banget beneran, nggak bohong. Satu lagi. Terima kasih. Wih, jadi ini adalah jendela tempat mengoper makanan. Ini keren banget sih konsepnya. Silakan dicoba. Udah tadi. Enak banget ini. Enak banget sih batang. Enak banget pepaya. Oke. Nah, gimana Bu hasil masakan aku? Enak banget. Enak. Suka banget. Oke. Nah, tapi kita masih ada satu menu lagi. Lagi? Iya, gimana? Mau banget loh. Mau banget. Oke. Nah, sahabatku, karena aku masih mau masak satu menu lagi, pastikan kalian nonton di video berikutnya. Karena menu satu ini aku yakin Mas Abud pastinya doyan. Nah, semoga sahabatku suka dengan videonya. Dan bagi kalian yang pengen banget didatengin sama chef abal-abal seperti Sesa hari ini, seperti Rumah Wowi, buruan komen di YouTube aku dan DM di Instagram @edisiswanto.official. Kami akan datangin kamu dimanapun kamu berada, di kota manapun, nanti kasih tahu. Don't worry, rumahmu jelek, rumahmu bagus, kita nggak peduli. Bener nggak Sesa? Yang penting kalian siap waktu, siap hati seperti Sesa. Kita akan enjoy the food, akan makan dengan happy. Happy banget lah, makasih. Semoga kalian suka dengan videonya. Kalau suka, kasih like. Yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kita masak lagi ya. Oke. Ini kita keep dulu ya. Bagi satu. Boleh dong, boleh dong. Enak banget. Ya. Udah gitu lius banget loh. Nggak lembek-lembek. Iya.